Museum Sandi menyimpan berbagai benda bersejarah tentang ilmu kriptografi dari masa ke masa serta dai berbagai negara dan sejarah lahirnya persandian di Indonesia. Museum Sandi berada di kawasan Kota Baru, Kota Yogyakarta dan menempati gedung lama milik Auri yang sudah tidak terpakai dengan bangunan 2 lantai serta 9 ruang display. Mengunjungi museum ini tidak dipungut biaya alias gratis. Buka sejak pagi hingga pukul 3 sore hari. Yuk kita berwisata sambil belajar. Memasuki lobi Museum Jurnal TV Kalimantan Tengah langsung disambut petugas resepsionis yang ramah. Menyodorkan sebuah buku tamu tanpa ada keterangan mengenai tiket yang harus kita beli. Nah, masuk museum ini gratis tanpa biaya tiket. Dan pengunjung langsung ditemani seorang pemandu yang selalu siap menjelaskan berbagai hal terkait sejarah, persandian, dan edukasi lainnya. Masuk ruang pertama, kita menyaksikan film dokumenter yang menceritakan sejarah persandian dengan durasi singkat sebagai pengantar. Kemudian, edukator menjelaskan tentang sejarah perkamen. Dan yang menarik, pengunjung diajak untuk mencoba bermain sandi melalui alat peraga. Kalau zaman dulu perkamen ya, kulit binatang gitu atau kulit pohon terus ditulisi, nah kemudian dililitkan, nanti akan terbaca pesannya gitu. Ini salah satu metode dari Skatelgrip. Nah ini kan tinggal digeser gini, ini akan terbaca pesannya. Dulu di bahasa Sparta itu ini Bu, menggunakan ini untuk bertukar komunikasi. Jadi tanpa perlu ngomong, si pengirim pesan itu cukup mengirimkan si talinya ini yang sudah di display di lantai 1 bercerita tentang kehidupan Dr. Rubiono Kertopati, sang bapak persandian negara Republik Indonesia. Ruangan lainnya menampilkan berbagai benda bersejarah dalam dunia persandian Indonesia, seperti buku sandi, sepeda ontel para kurir, dan lain-lain. Ada juga beberapa diorama yang menggambarkan kegiatan petugas sandi zaman perang kemerdekaan. Dengan bersemangat, Uswatun Chandra Fitriani, sang edukator yang juga pengelola koleksi, menjelaskan kepada Jurnal TV berbagai cerita menarik tentang benda-benda koleksi. Uswa Chandra menambahkan, pada awal kemerdekaan, berbagai instansi di Indonesia masih menggunakan sandi lama dari masa kolonial, sehingga mudah diretas oleh pihak tentara Belanda. Sadar akan hal itu, Dr. Rubiono pun berinisiatif membentuk sandi baru yang dapat digunakan oleh pihak Republik Indonesia. Sandi baru ini ditulis dalam 6 buku yang disebut sebagai buku kode C. Masing-masing berisi 100.000 kata sandi dalam bahasa Belanda dan Inggris. Agar sistem sandi baru ini diakui eksistensinya, Dr. Rubiono meretas berbagai sandi lain yang digunakan berbagai instansi negara. Tindakan ini membuat instansi-instansi tersebut sadar betapa lemahnya sandi lama yang mereka gunakan, sehingga mereka pun sepakat untuk menggunakan sandi baru ciptaan Dr. Rubiono. Pada masa agresi militer Belanda kedua di tahun 1948, militer Belanda berhasil menawan beberapa pimpinan Republik Indonesia, termasuk Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada masa itu, Dr. Rubiono dan beberapa kode officer atau CDO bawahannya berinisiatif membakar seluruh dokumen rahasia di Dinas Kode sebelum jatuh ke tangan Belanda. Artinya, agar tidak ada jejak dan barang bukti. Mereka pun menyebar ke berbagai daerah di Indonesia, memastikan keamanan komunikasi antara pemerintah darurat Mr. Syarifuddin Prawira Negara dengan berbagai pasukan gerilya di Indonesia. Salah satu lokasi pusat persandian yang terkenal berada di Dusun Dukuh, Desa Purwoharjo, Samigaluh, Kulon Progo, Yogyakarta. Bagaimana pasukan Perpindahan Ibu Kota Jakarta, Jogja, Pak Menteri Amir Samsudin, Menteri Pertahanan, menunjuk langsung seorang dokter bernama Pak Rubiono Kertopati untuk mendirikan Dinas Kode di tahun 4 April 1946 di Kota Yogyakarta.
Pada masa itu petugas sandi bekerja dengan keadaan seadanya sambil menunjuk sebuah diorama rumah joglo di salah satu ruangan. Mereka bekerja hanya menggunakan tulisan tangan ditemani lampu semprong di malam hari. Hingga saat ini bangunan tersebut masih bisa kita jumpai, terawat dan terjaga sebagai bukti sejarah. Nah, setelah puas berkeliling museum 2 lantai ini, Uswa Chandra menyimpulkan secara singkat tentang keberadaan Museum Sandi Yogyakarta ini. Yuk, kita simak penuturan selengkapnya Mbak Uswatun Chandra berikut ini. Jadi Museum Sandi ini adalah museum yang berada di bawah naungannya Badan Siber dan Sandi Negara. Museum Sandi ini juga museum kriptologi ketiga di dunia, bahkan pertama di Asia kayak gitu. Dan untuk Museum Sandi sendiri ini berada di daerah kota Yogyakarta, yang mana dulu lahirnya persandian itu ada di kota Yogyakarta ini. Kayak gitu. Nah, kemudian untuk persandian sendiri atau Museum Sandi ini lebih ke bagaimana pengenalan sejarah persandian pada awal kemerdekaan kayak gitu. Makanya di sini berada berada di kota sejarah, kota budaya, kota pelajar, yang mana juga koleksinya pun itu juga tentang mesin-mesin sandi yang dulu juga digunakan oleh para sandiman pada saat awal kemerdekaan, mulai dari Pak Rubiono masih menggunakan metode pensil dan juga kertas, bahkan sampai membuat mesin sandi sendiri. Dan tidak hanya itu, juga ada koleksi mesin-mesin sandi buatan luar negeri kayak gitu. Dan untuk Museum Sandi sendiri juga membuka layanan dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore itu di hari Sabtu dan Minggu. Kemudian di hari Selasa dan Kamis, Selasa sampai Kamis itu jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Dan khusus di hari Jumat itu bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Jadi untuk teman-teman sahabat museum kalau mau datang ke sini itu bisa kapan aja kecuali hari Senin dan tanggal merah nasional. Dari Yogyakarta, Olivia Teja, Jurnal TV melaporkan.